Racikan Berita. Terima kasih Pak Gatot yang saya hormati, Bang Bagja, Bang Yani, Bang Saganda, Bapak Ibu yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak viral lagi ya. Kalau ini tempat ini kayaknya saya langganan viral sedikit ya. Jadi ada dua hal yang saya ingin soroti. Ya, yang pertama tadi itu ada aspirasi, ada aspirasi untuk penambahan jabatan. Terus yang kedua demokrasi. Ini payungnya, ya ini payungnya. Bapak Ibu, izinkan saya masuk ke ruangan kuliah ya, supaya saya tidak kelihatan bahwa saya punya kepentingan itu. Ya. Saya mulai dengan pertanyaan yang sangat mengagumkan. Apa keunggulan demokrasi? Ya, sehingga dia lebih hebat daripada teokrasi, monarki dan aristokrasi. Apa keunggulannya? Keunggulannya Bapak Ibu sekalian, karena kekuasaan nanti yang beroperasi pada penguasa yang memberikan legitimasi dan justifikasi ada pada rakyat. Kalau monarki kan titisan Tuhan. Jadi untuk mengetahui kekuasaannya menyimpang atau tidak mau ditanya Tuhan. Tuhan tidak ada kan? Tidak ada dalam pengertian susah gitu kan? Teokrasi juga begitu. Kosmologi politiknya bahwa penguasa itu adalah wakil Tuhan. Sama aristokrasi juga begitu, bahwa penguasa itu adalah pelayan Tuhan. Nah yang menarik, demokrasi itu suara Tuhan, dan suara Tuhan itu rakyat. Jadi keunggulan demokrasi adalah, monarki kan ada rakyat juga, teokrasi juga ada rakyat, aristokrasi juga ada rakyat, tapi tidak berdaulat. Nah yang menarik ini, ada satu bentuk pemerintahan namanya demokratik. Banyak orang memerintah orang banyak, tapi rakyat yang berdaulat. Artinya apa? Kalau you berkuasa, hati-hati. Jangan sampai Anda mengatakan saya berkuasa tapi Anda tidak punya legitimasi dan justifikasi politik. Itu sebenarnya intinya yang saya mau bilang. Kan berkali-kali saya bilang, jangan Anda kira Anda berkuasa. Enggak, Anda itu cuma duduk di punggung harimau dan hanya menghitung waktu. Anda digigit, Anda dijungkalkan. Saya mau bertaruh. Itu yang pertama. Sulit membayangkan demokrasi tanpa pemilu. Absurd. Gitu. Untuk demokrasi modern yang diekspor Amerika, yang kita pakai sekarang, sulit membayangkan demokrasi tanpa pemilu. Gitu. Dan sulit membayangkan ada pemilu tidak ada peserta pemilu. Dan peserta pemilu itu harus infrastruktur politik khusus, namanya partai politik, dan atau warga negara yang memiliki kriteria. Ini yang apa pentingnya pemilu ini? Nah, demokrasi itu adalah pemerintahan representatif yang dipimpin oleh otoritas sipil, dibentuk dan dijalankan oleh otoritas sipil hasil pemilu. Otoritas sipil itu institusi politik yang bergerak atas dasar mandat kedaulatan rakyat. Karena itu, berbicara tentang pemilu, tidak ada kekuasaan yang legitimate yang memiliki justifikasi dalam demokrasi kalau tanpa melalui pemilu, khusus jabatan si pemilu. Karena itu tidak ada dasar untuk mengatakan pemilu ditunda, tidak ada dasar, kecuali memang darurat. Nah, darurat itu darurat kesehatan yang tidak memungkinkan berkumpul untuk disebut pemilu. Jadi tidak ada, jangan coba-coba tunda pemilu. Karena kalau darurat perang, darurat militer, darurat sipil, darurat kesehatan boleh. Ini saja contohnya nih Pak. Misalnya, satu daerah itu, satu negara itu dilanda gempa, ya,
tapi tidak semuanya. Itu tidak ada penundaan pemilu. Pemilu tetap dijalankan, kecuali kalau semua negaranya gempa boleh. Tapi kalau hanya sebagian, itu masuk kategori pemilu susulan. Betapa pentingnya itu pemilu itu. Yang saya mau katakan adalah setiap pejabat yang menjabat jabatan politik hasil pemilu tidak melalui pemilu itu haram hukumnya, tidak absen. Itu bisa dijatuhkan itu. Itu aja. Ini ilmu. Anda mengatakan Bang Diabli, itu kan undang-undang, konstitusi. Iya. Saya baca, itu ada dalam undang, ada konstitusi. Tapi kebenaran sains yang saya miliki tidak bisa diuji oleh undang-undang. Enak ada loh. Kebenaran sains yang saya pelajari tidak bisa diuji. Hanya bisa ditentukan oleh teori itu sendiri berdasarkan masukan praktek. Siapa yang bilang partai boleh mencalonkan kader partai lain dalam ilmu sains yang saya miliki? Siapa? Itu kan cuma akal-akalan saja. Ada partai politik mencalonkan kader partai lain. Itu aneh itu dalam dunia politik. Dalam dunia teori tidak ada, dalam prakteknya ada, tetapi aneh. Koalisi. Ya jadi dia bilang koalisi itu. Itu bukan koalisi. Itu adalah persekongkolan jahat. Itu adalah kumpul kebo dalam ilmu saya. Ya kalau ilmu lain bahas. Tapi dalam ilmu politik itu persekongkolan jahat. Koalisi itu adanya di akhir pemilu, bukan di awal. Kenapa tadi saya katakan demokrasi adalah sistem pemerintahan representatif. Karena itu peserta yang menang dalam pemilu harus mengantongi suara representatif minimal. Itulah sebabnya kita kenal namanya parliamentary threshold. Itulah kita kenal namanya presidential threshold. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa yang memimpin kita representatif. Gitu. Tapi bagaimana dengan partai politik yang menggunakan PT itu tadi? Itu penyalahgunaan, Pak. Menyelewengkan fungsi. Kacau lagi kan? Masa PT mau dinolkan? Jangan dinolkan. Presiden yang diluruskan fungsinya. Partai politik jangan menggunakan PT segala itu untuk pencalonan. Titik, tidak usah diakal-akali lagi. Karena memang yang usul, yang calonkan itu partai peserta pemilu itu partai politik dan antar independen. Jadi dibuka juga itu. Jadi itu yang saya mau katakan, Pak, bahwa ada jabatan politik, kemudian ada PJS-nya, PLH-nya, itu haram hukumnya ini. Tidak absen itu. Apalagi kalau presiden. Nih. Presiden misalnya tanggal 27 dilantik. Ya dia harus berhenti juga tanggal 27 selama 5 tahun itu. Lebih sedikit rakyat bisa menurunkan dia, mengusir dari istana itu. Tidak ada alasan tadi ditunda, diperpanjang. Ya kalau mau perpanjang itu kan macam-macam akalnya tadi itu politik itu kan. Politik itu taktik, cara itu. Bisa baik, bisa kotor itu. Tapi kalau politik sebagai upaya mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Ya kalau sudah selesai kekuasaannya ngapain Anda mau ditambah-tambah? Anda tidak punya legitimasi, justifikasi itu. Ya, inilah bedanya pemilu dengan pemilihan. Jangan disamakan semua. Ini yang sering saya bilang tadi. Saya kaget kok melihat ada bupati, gubernur, ya, wali kota yang dipemilukan. Kemudian tiba-tiba di DPRD, mana justifikasi Anda? Di mana legitimasi Anda? Katanya itu bukan pemilu, Pak. Masuk kacau lagi kan? Dia tidak bisa bedakan pemilihan umum dengan pemilu. Pemilihan dengan pemilihan umum. Pemilihan umum itu paling tidak 5 kriterianya. 5 kriterianya. Ya. Pertama itu ini pemilu ini, Pak. Pemilu itu dasarnya adalah untuk memperoleh mandat kedaulatan rakyat. Kita memperoleh legitimasi. Jadi pemilu itu bukan pemilih suara 50+ itu kuantitatif. Orang matematika yang cocok itu.
Tapi kalau orang saya politik kualitatif nggak cocok itu. Biar Anda menang pemilu karena Anda curang. Itu 1000 kali nol. Nggak ada gunanya. Karena tadi berbicara tentang legitimasi, justifikasi politik. Nah kalau penguasa, orang yang menang dalam pemilu tetapi dia curang, artinya dia tidak punya legitimasi dan justifikasi politik. Karena itu dia pasti menjalankan kekuasaan dengan penuh satu manipulasi. Pasti itu. Makanya di rezim yang curang pemilunya, pasti penguasanya melakukan manipulasi, propaganda, agitasi, pencitraan itu. Dan yang kedua melakukan suap politik, bujukan, iming-iming, dikasih uang, barang, jasa, kekuasaan, termasuk pangkat dipertukarkan itu, jabatan dipertukarkan, dikasihkan iming-iming, dukung saya supaya Anda saya jadikan ini. Itu suap itu. Ya. Nah coba, apalagi juga melakukan koersi, Pak. Itu bahayanya itu. Dia melakukan koersi, ya, teror dan intimidasi. Ya itu kan luar biasa. Nah saya katakan tadi kekuasaan itu kan salah satu sebagiannya adalah kekuatan. Nah kekuatan itu basisnya senjata dengan obat, Pak. Tadi jangan main-main itu dengan kekuasaan. Itulah pentingnya pemilu tadi. Ya, dia diselenggarakan, ada penyelenggaranya, Pak. Pemilu itu. Dan penyelenggara itu harus independen. Dia harus mandiri dan otonom. Harus ada pesertanya. Terus dilaksanakan secara bertahap. Tahapan pertama dalam pemilu itu adalah pembuatan regulasi. Kelihatan itu pemilu itu curang atau tidak. Regulasi tahap pertama. Yang kedua tahap apa? Itu tadi. Cara pemilih. Daftar pemilih dulu. Nah, kalau DPT-nya daftar pemilih tuyul, daftar pemilih setan DPS, katanya daftar pemilih sementara, tapi sementara isinya setan semua. Katanya daftar DPT, daftar pemilu tetap, tapi isinya tuyul. Iya kan? Orang meninggal masih ada namanya. Dibilangin kenapa Anda kasih keluar itu? Dia bilang susah dikasih keluar, Pak, karena tidak ada surat matinya. Kan susah lagi. Jadi Anda biarkan di situ, akhirnya nanti macam-macam. Saya lama mengawas pemilu itu, ya. Saya lama jadi petugas pemilu itu, pengawas pemilu. Bagaimana caranya itu, kecurangan itu? Nah itu tidak boleh dilakukan itu. Nah, jadi intinya yang saya mau bilang, ya tadi, nah hasil pemilu itu, Pak, orang yang memiliki suara representatif. Jadi dia memiliki mandat politik. Karena itu dia memiliki legitimasi dan justifikasi politik. Bapak tahu, kalau orang berkuasa, banyak oposisinya, banyak pembangkangan, entah itu diam atau terus terang, berarti ada masalah dalam pemilu. Itu bahayanya demokrasi, Pak. Jadi jangan main-main dengan pemilu. Ya. Jangan main-main dengan pemilu. Kenapa? Begitu pentingnya, nggak boleh ditunda. Kenapa kalau ditunda? Nah, ini tadi kan ada di negara lain kan wapres itu pembantu, ya kita diskusikan tadi. Ya dalam demokrasi wapres itu ban seret, Pak. Bayangkan kalau meletus bannya itu, harus punya ban itu kan. Karena tidak boleh diambil penggantinya di luar pemilu, Pak. Itu dasarnya itu. Siapa tahu ada yang bertanya, kok bisa serendah? Tidak, begitu pentingnya. Ya. Karena Anda tidak bisa memerintah saya kalau Anda tidak punya legitimasi politik. Nah gimana? Dalam demokrasi salah satunya adalah pemilu tadi. Jangan Anda main dengan pemilu. Karena itu jangan tunda, laksanakan. Bahwa ada kekurangan, itu kita perbaiki. Ya. Nah, ada juga cara-cara yang ekstrakonstitusional tadi. Itulah hebatnya kekuatan rakyat tadi. Saya bilang, demokrasi pertama terbentuk bukan karena rakyat pintar memilih pemimpinnya. Selalu saya katakan kepada mahasiswa, sejarah pertama demokrasi lahir bukan karena rakyat pintar memilih pemimpinnya. Justru demokrasi lahir karena rakyat marah sama penguasanya, despotis itu. Itulah people power yang pertama itu. Jadi bukan Tuhan yang turunkan dan penguasa itu, rakyat sendiri yang turun itu. Dan itu sejarah konstitusi. Makna orisinilnya konstitusi itu adalah hak rakyat untuk memegang kepala rakyat.
Baru sekarang kita perbaiki itu pengertiannya. Konstitusi adalah kesepakatan itu, kontrak politik baru itu, Pak. Itu bahayanya demokrasi itu. Ya, karena jangan sampai yang bermain adalah ekstra konstitusional tadi. Gitu. Ya, saya kira itu, Pak. Jadi intinya adalah tidak ada dasar untuk menunda pemilu, tidak ada dasar untuk menambah jabatan politik itu tadi tanpa pemilu, tidak ada itu. Karena itu saya katakan semua jabatan politik yang diganti, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu tidak absah itu secara politik. Tapi kalau dia mengatakan itu kan hukum, Pak, iya, kamu yang bilang. Jadi sebagai orang politik saya tidak percaya itu. Ya, Anda tidak punya justifikasi dan legitimasi itu. Artinya Anda bermain-main dengan kekuasaan itu. Karena mungkin Anda kuat saja, tapi Anda wewenang, ya pengaruh mungkin Anda milih, tapi justifikasi sama sekali tidak ada itu. Ya itu. Yang kedua, ya ingat, ketika rakyat berdoa, rakyat memahami dirinya bahwa saya memegang kedaulatan bukan Tuhan. Ya, satu hari lebih dari kekuasaan rakyat bisa mengusir siapapun, termasuk presiden. Dia bisa diusir oleh rakyat dari istana satu hari itu. Apalagi kalau 3 tahun, Pak. Jangan coba-coba bermain-main. 1 menit. Ya, saya bilang tadi 1 hari saja, 1 menit saja. Kalau rakyat itu sudah memahami dirinya itu, ya. Selama ini kan kita bicara rakyat saya, tapi bukan kedaulatannya kan. Padahal yang bicarakan yang penting di dalam rakyat demokrasi itu adalah rakyat berdaulat. Dan salah satu bentuk rakyat itu berdaulat ketika dia mampu memenggal kepala raja dan atau ketika rakyat itu bisa menurunkan paksa penguasanya yang tidak beres. Terakhir, ada 2 jenis kekuasaan, Pak. Ada power over, ada power proper. Ini power over yang tidak disukai, ya. Dan ini pula lain mati banyak politisi, banyak pejabat. Kenapa? Kirinya tadi menindas, anti kritik, status quo, dan korup. Semuanya enak kan? Tidak mau diawasi, tidak mau dikontrol. Itu tadi. Makanya salah satu itu produk rezim itu kalau mau lihat bobrok adalah banyaknya aturan-aturan yang mencoba membatasi pelaksanaan hak politik rakyat tadi. Hak berbicara berpendapat, hak berkumpul berserikat, hak memerintah diri sendiri, itu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Artinya rakyat ingin memperbaiki dirinya. Sebaliknya itu berarti rakyat ada pihak yang ingin merusak rakyat itu sendiri. Yang tidak lain adalah penguasa yang menambah kekuasaannya tanpa pemilu. Baik, tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan tadi. Demokrasi pertama itu dia menuntut cuma satu, kemerdekaan. Karena memang ditindas. Jadi penguasa itu sangat despotis. Demokrasi pertama lain itu karena pemerintah despotis, menganggap bahwa dia dirinya adalah majikan, dan rakyat itu adalah budak. Itu marah itu rakyat itu, akhirnya dia turunkan penguasa itu. Lahirlah demokrasi pertama. Nah, yang saya mau bilang gini, ini ada regulasi yang dibikin, ada kitab hukum yang dibikin, dipersoalkan banyak pihak. Ada problem di situ. Problemnya apa? Ini kejahatan politik. Kejahatan politik penguasa yang pertama dilakukan adalah mengubah hak itu menjadi kewajiban. Itu cirinya di sini, itu jahat. Dia mempraktekkan kekuasaan power over. Yang tadi saya sebut menindas, anti kritik, status quo, itu tadi. Korup dan rezim yang melaksanakan power over tadi pasti menggunakan hukum. Itulah sebabnya saya selalu katakan hati-hati juga dengan hukum, bicara hukum. Ya kan? Kan dalam politik yang dianggap hukum itu adalah hukum yang baik. Makanya dia bilang nomokratik, hukum yang baik. Hukum yang buruk namanya anomia. Itu bukan hukum. Ya, anomi. Jadi clear itu. Nah, tapi Machiavelli bilang kalau ini mempertahankan kekuasaan tidak cukup dengan mengkombinasikan antara kelicikan dan kekuatan. Kau harus pakai hukum juga. Itu. Ini resepnya Machiavelli ya. Machiavelli itu ya. Tapi kan abang tadi baca buku kirinya ya. Itu jalan jejak para iblis.
Karena ada bukunya Machiavelli yang bagus, diskursus itu. Dia katakan jangan sekali-kali merampas harta rakyat. Karena rakyat lebih mudah melupakan pembunuhan orang tuanya daripada hartanya yang dirampas oleh penguasa. Itu. Jangan sekali-kali mengganggu perempuan orang. Karena orang lebih mudah melupakan hartanya harta yang dirampas oleh penguasa daripada perempuan yang diganggu. Dan dia kekuasaan itu harus dikontrol. Kenapa? Ada bahayanya tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi lebih hebat pemikirannya Machiavelli itu daripada Montesquieu. Cuma orang tidak mau baca. Gitu. Itu yang jadi problem. Sekarang publik tadi kan itu publik itu wajib menjaga, mempelototi, gitu, mengontrol setiap saat itu pejabat publik, kebijakan publik. Lo kenapa tiba-tiba dilarang? Kenapa tiba-tiba dipidanakan? Ya, ini jadi problem. Ya, karena itu secara politik sederhana saja. Kalau penguasa itu, tapi kalau saya ini ya, kan curang juga. Otak saya itu kadang juga curang, Pak. Curangnya begini. Di dalam level praktis tadi, kekuasaan politik itu bukan hanya persoalan siapa mendapat apa dan kapan dan di mana tadi. Itu bukan persekongkolan saja. Maksudnya persekongkolan dalam membagi-bagi jabatan ya. Siapa mendapat apa, kapan dan di mana seperti yang disinyalir Maxwell. Nah seperti itu. Ada lagi ya. Ada lagi yang paling bahaya. Politik itu adalah pengorganisasian, perlawanan dan dendam. Mau seperti itu. Artinya gini, kalau saya orang politik betul, kan saya tunggu-tunggu ini situasi menjadi revolusi ini. Wah, hari ini pemerintah bikin lagi kesalahan, hari ini bikin lagi. Ya kan kalau orang menjatuhkan kekuasaan itu dorong ke jurang gitu kan, dorong ke jurang, jangan dicegah, jatuh sendiri itu. Nah ini saya lihat ada upaya ke arah sana mau mendorong penguasa tadi. Kenapa saya serius datang di sini untuk membicarakan masalah tadi ini, batasan tadi ini? Karena yang ngomong ini adalah institusi politik non demokratis. Maksudnya dan elit politik non demokratis. Karena ada elit, posisinya dia di elit penghubung. Di bawahnya elit tandingan. Elit-elit yang ngomong ini tidak mencalonkan diri jadi presiden. Di bawahnya dia, berarti dia elit antara. Kejam ini Pak, elit non demokratis dia. Dan ada pendukung penguasa, kelompok kepentingan pendukung kekuasa. Ya, organisasi kelompok kepentingan namanya non asusional, yaitu relawan pro Jokowi. Ini yang ngomong ini, artinya rezim ini membiarkan tumbuhnya institusi politik non demokratis. Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ya, apapun argumen pemerintah sekarang, rezim sekarang, saya yakin sekali, ya, kita tidak berada dalam 3 tahapan demokrasi yang sedang kita perjuangkan. Tahapan yang benar, jalurnya yang benar, tahap transisi, tahap konsolidasi, apalagi tahap demokrasi. Kita tidak berada di situ. Kita terlempar jauh di luar transisi. Kalau transisi itu Pak, seluruh instrumen, seluruh pejabat-pejabat yang ngobrol diganti. Itu transisi. Seluruh institusi tadi seperti Projo itu dibubarin, lalu dibiarkan hidup. Ya kan? Kenapa dia bilang, oh itu kan hak rakyat? Bukan itu institusi politik non demokratis. Kan sudah ada pelembagaan politik. Ya pasal 22E, pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya, ada juga pasal 7, presiden 5 tahun menjabat. Mau lebihkan 1 hari. Ini kan konyol ini. Mau bilang aspirasi. Ingat, demokrasi itu memang ada 3 nilai diusung: kebebasan, persamaan, dan kesetaraan politik. Tapi jangan lupa 1 nilai. Ya, jangan cuma bilang freedom, equality. Ada 1. Itu ada patungnya itu di Amerika. Namanya liberty. Liberty itu adalah kesepakatan untuk tidak menggunakan hak yang merugikan orang lain. Itulah yang seharusnya dikasih masuk dalam kitab hukum pidana. Itu yang tadi kita sepakat untuk tidak menggunakan, misalnya menyakiti orang, menyakiti diri sendiri. Itu. Tapi kalau mengkritik penguasa, itu jahat itu. Ya. Tapi bagi saya supaya cepat revolusi biarin aja itu. Karena semakin banyak orang di penjara, semakin banyak sakit hati itu. Kan saya bilang begitu tadi. Karena saya sudah capek mengingatkan Pak.
Itu sudah saya biarin aja. Ini orang sudah bebal ini kan, disuruh jangan hati-hati. Itu jurang, masih mau dia jurang juga. Dorong aja. Ya dorong aja sekalian. Maksudnya biarin aja. Makanya saya tidak mau komentar tentang ini kan. Padahal yang dipersoalkan sebenarnya hak politik warga negara. Artinya apa? Melalui ini dia, ya kalau yang lain tadi ya dihukum pidana sekian karena mencuri kambingnya Mulyadi, silakan. Karena tidak boleh menggunakan kebebasan itu kan, menyakiti saya atau apa tadi. Tapi kalau sudah menyangkut masalah kontrol kekuasaan, menghina presiden, lah presiden itu fungsi, presiden itu tugas, institusi politik. Lo kenapa Anda tersinggung? Kalau tidak mau tersinggung, Anda jangan calonkan diri. Terus gimana ceritanya? Kita tidak berbicara tentang itu institusi, itu fungsi, harus Anda dijalankan. Itu jadi problem tadi. Nah, tapi dia lari ke dirinya tadi. Nah, mengenai yang ada tadi itu, kalau disinggung, ya itu SBY. Ketawa saya lihat itu, karena saya dengar ceritanya awalnya itu bagaimana kerbau datangkan itu kan di istana itu. Dia tidak marah itu SBY. Bilangin tedong itu kalau di kampung saya tedong itu, tedong artinya itu kerbau Pak. Gitu. Ya, artinya gini, itu unjuk rasa Pak. Lo masa mau atur rakyat dengan unjuk pikir ini? Yang di sini unjuk pikir ini Pak. Unjuk rasa di sini. Yang lain unjuk rasa Pak. Macam-macam unjuk rasanya itu. Ada yang coret-coret dinding, ada yang macam-macam itu. Itu perasaannya tadi. Karena manusia itu ada tempat dasarnya itu. Ada hatinya, ya ada akalnya, ada rasanya, dan ada inderanya itu. Saya kira itu Bang ya. Oke. Jangan sekali-kali mengutak-atik itu kebebasan. Ini pemerintah ini sekarang sedang mengutak-atik kebebasan. Jadi biarin aja. Ya kalau saya mau bilang apa, kan saya bilang jangan kasih masuk, jangan utak-atik kebebasan. Ya kan, jangan ubah hak itu menjadi kewajiban, tapi maunya juga gitu kan. Artinya dia memang mau jatuh Pak. Biarin aja kalau dia mau jatuh. Oke, terima kasih. Kita close ya. Racikan Berita